Ia menghadapi Filipina di laga pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda yang berada di peringkat kedua dan hanya unggul 1 poin dari Vietnam memiliki misi wajib menang untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Berikut adalah prediksi formasi yang digunakan Coach Sinteyong pada malam hari ini. Ada 3 pemain kunci yang bisa membawa timnas sukses mengamankan poin. Kita lihat di lini depan ada penyerang sayap kiri Ragnar Oratmangun. Nah, ini kita lihat ya, pada laga terakhir melawan Irak, Ragnar memang beberapa kali mengancam pertahanan Irak. Lalu kita lihat di sektor belakang, tepatnya ada Calvin Verdong. Nah, ini kita lihat Calvin Verdong yang menjalani debutnya malam ini bersama skuad Garuda akan memperkokoh lini pertahanan. Bek kiri berusia 27 tahun tersebut memang mampu membangun serangan melalui umpan panjang dan umpan silang serta melalui tendangan bebas. Dan yang terakhir dari Pratama Arhan begitu ya, ada sang maestro lemparan ke dalam jarak jauh. Pratama Arhan yang jurus andalannya memang terbukti ini ampuh melawan Filipina pada Piala AFF 2022. Lalu di mana lemparannya ke dalamnya memang berhasil dimaksimalkan oleh Dendi Sulistiawan. Ya, timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan melawan Filipina pada matchday ke-6 grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertemuan terakhir dengan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia harus puas dengan bermain imbang 1-1. Lalu bagaimana peluang kemenangan skuad Garuda malam hari ini? Kita bahas malam hari ini bersama pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat malam Bung Binder. Malam Mas Reza. Bung Binder, menurut Anda bagaimana prediksi susunan pemain pada malam hari ini? Seperti apa nantinya? Kalau saya baru dapat informasi dari susunan pemain, hanya ada 3 perubahan yang dilakukan oleh Sintayong di starting lineup ya. Jadi yang pemain yang kali ini main, yang tidak main di pertandingan lawan Irak sebagai starter adalah Calvin Verdong. Di sebelah kiri itu dia akan bermain sebagai wingback. Asnawi di sebelah kanan kali ini bermain dari awal dan Jay Itzes menggantikan Jordi Amat. Artinya Sintayong tidak banyak melakukan rotasi nih di lineup. Oke, baik. Nah, seperti yang coba kita tampilkan tadi, apakah prediksinya sesuai dengan ini atau tidak? Mungkin Anda bisa lihat juga di layar. Ya betul, kurang lebih hampir mirip ya. Karena memang Sintayong ini kan tidak bisa kita prediksi ya. Dia akan mengambil keputusan seperti apa. Karena awalnya saya kira mungkin akan ada perubahan yang dilakukan di lini depan. Karena kan ini starting di depan ini adalah yang sama yang main lawan Irak yang gagal mencetak gol kan. Bahkan peluang yang berbahayanya saja sedikit. Tapi ternyata Sintayong masih percaya kepada trio yang sama gitu di depan. Jadi ya mungkin Sintayong kali ini lebih percaya bahwa mereka akan bisa memecah kebuntuan. Oke. Setelah memang pekan lalu harus mengakui memang Irak tuh lebih kuat begitu ya. Apa yang bisa diperbaiki sebenarnya untuk pertandingan malam nanti? Karena timnas kita mengejar kemenangan, artinya finishing kita harus bagus. Finishing dari timnas kita harus bagus. Karena lawan Irak itu kan babak pertama permainan kita bagus ya. Permainan timnas kita bagus sekali. Kalau kita tidak melihat papan skor atau kita tidak melihat informasi dari tim yang bertanding di layar televisi, mungkin kita tidak akan mengira itu timnas Indonesia yang main karena mainnya bagus banget seperti tim Eropa. Passingnya banyak yang akurat, bisa menekan para pemain Irak, bisa masuk ke ruang pertahanan Irak. Cuma kan dari segi creating chances-nya kan nggak banyak ya. Dan bahkan gagal mencetak gol di babak pertama itu. Artinya finishing kita untuk pertandingan ini harus bagus karena kan sekarang kan timnas kita sama ya seperti lawan Irak mengejar kemenangan. Untuk bisa menang kan harus bisa mencetak gol. Artinya utama nih kalau sudah nyerang, sudah mendominasi permainan, finishing kita harus bagus. Jangan sampai lebih lama menguasai bola tapi sedikit peluang dan kemudian dari peluang yang sedikit itu gagal finishing. Nanti yang dikhawatirkan seperti pertandingan lawan Irak, tiba-tiba tim lawan mulai menyerang, pertahanan kita nggak rapat, ternyata mereka yang nanti bisa mencetak gol. Oke. Kira-kira gaya bermain seperti apa yang bisa membuat skuad kita lebih menang begitu? Kalau tadi ada katakan finishingnya harus lebih baik begitu, apakah lebih banyak menyerang atau seperti apa?
ya tentu harus lebih banyak menyerang. Mhm, Artinya dari menit-menit awal harus main dengan high tempo. mhm, Artinya sudah harus menekan para pemain Filipina. Kalau dari cara bermain saya tidak yakin akan berubah. mhm, Artinya kemungkinan Sintayong akan meminta para pemain seperti biasa build up dari pertahanan, perlahan-lahan masuk ke lini tengah, baru kemudian masuk ke ruang pertahanan dari tim lawan. mhm, Jadi dari gaya permainan sepertinya tidak akan ada banyak perubahan. Tapi jika timnas kita gagal mencetak gol, let's say di 25 menit awal jalannya pertandingan ini, atau 30 menit awal jalannya pertandingan ini timnas kita belum mencetak gol, mungkin gaya permainan bisa diimprovisasi nanti. Mungkin akan lebih cepat mengalirkan bola ke ruang pertahanan Filipina. Mungkin yang sebelumnya membangun build up akan digunakan direct passing supaya lebih cepat bola itu sampai ke ruang pertahanan Filipina. mhm, Karena kan intinya kita harus mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini. mhm. Baik, baik. Dengan jarak waktu kurang dari 1 pekan begitu ya dari pertandingan sebelumnya, apakah finishing tadi bisa diselesaikan oleh teman-teman dalam latihan yang jaraknya lumayan pendek ini? Seharusnya Sintayong sudah bisa mengevaluasi ya kegagalan finishing di Mhm, pertandingan lawan Irak, kemudian dalam sesi latihan mhm, tentu sudah meminta para pemain harus lebih tajam lagi ya dalam melakukan finishing pada saat mendapatkan peluang. Kalau feeling saya di pertandingan ini finishing akan jauh lebih baik karena juga tim yang dihadapin ini kan ya jauh di bawah Irak dan juga di bawah kita ya. Artinya kalau dari segi materi pemain sebetulnya Filipina ini kan di bawah kita dan juga di bawah Irak. Jadi seharusnya para pemain kita bisa melakukan finishing yang lebih baik lagi di pertandingan ini. oke. Bung Binder, kalau Anda lihat bagaimana dengan kebugaran dari para pemain. Kalau kita lihat memang jarak antar pertandingan cukup Oke, pendek, tidak terlalu panjang istirahatnya begitu. ya, Bagaimana menurut ya. Anda? Kalau menurut saya seharusnya tidak ada masalah ya. Mhm, Yang masalah itu sebetulnya pada saat lawan Irak karena kan waktu pertandingannya itu mainnya di sore hari ya lawan mhm. Irak kan pukul 4 sore kan. Iya. Kalau sekarang ini kan mainnya malam. Nah, sebetulnya kan para pemain kita juga sudah terbiasa main untuk timnas itu mainnya malam kan. Mhm, Pada saat main di Indonesia kan mainnya malam ya. Jadi saya pikir dari segi kebugaran seharusnya tidak ada masalah. Apalagi mereka sudah mengikuti training camp ya atau pemusatan latihan kan beberapa hari sebelum pertandingan lawan Irak. mhm. Jadi dari segi match fitness, kalau menurut saya seharusnya tidak ada masalah bagi para pemain kita. Oke, Itu lawan Irak kan karena jam pertandingannya berbeda, babak kedua kelihatan ada penurunan stamina. Tapi seharusnya untuk pertandingan ini akan aman. oke, baik. Bung Binder, malam ini Calvin Verdong juga dikabarkan akan turut bermain begitu. Seberapa besar perannya pada pertandingan malam nanti? Sangat besar Mhm, karena salah satu kelemahan kita di pertandingan lawan Irak itu adalah sektor sebelah kiri. Dari awal Shane Patinama main, dia hanya efektif itu di 30 menit awal jalannya pertandingan. Setelah itu kita tidak melihat lagi Shane Patinama bisa memberikan crossing-crossing. Dalam bertahan, Shane Patinama selalu out of position. Jarang sekali berada di belakang untuk mengcover ruang yang terbuka. Tapi Calvin Verdong, tipe permainannya ini beda total dengan Shane atau juga dengan Pratama Arhan. Pratama Arhan kan masuk ya di mhm, babak kedua lawan Irak kan. Sama juga dari segi kecepatan bagus, tapi kan tidak ada crossing-crossing akurat yang bisa dia berikan. mhm, Kelvin adalah pemain yang memang akan lebih bermanfaat dimainkan sebagai pemain yang bermain ofensif. Mainnya di wingback. Karena dia punya kemampuan delivery bola yang bagus dengan kaki kirinya. Dan dia memang kan adalah pemain kidal ya. Jadi pemain-pemain yang punya kecepatan, kemudian memang mengandalkan kaki kirinya, biasanya akan lebih akurat dalam memberikan passing. mhm. Dan dia adalah pemain yang punya ball control yang bagus sejauh yang saya lihat permainan dia di Eredivisie. Jadi ini memang pemain yang bisa menjadi pembeda di pertandingan malam hari ini. Apalagi dia kan tidak main lawan Irak. Jadi pelatih Filipina ini akan sulit juga untuk bisa membaca permainan dari Kelvin Verdong. Jadi kemungkinan nih Kelvin Verdong yang bisa menjadi pembeda. Dan Kelvin ini adalah pemain yang biasa melepaskan syuting dari luar kotak penalti. Kita perlu para pemain kita syuting dari luar kotak penalti Mhm, agar jangan terlalu bernafsu untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti karena Filipina kan juga pasti akan defend juga ya. mhm. Kalau mereka gak defend, mereka juga bisa kebobolan banyak. Baik, baik. Bung Binder, seandainya Anda menjadi Sinteyong, apa yang Anda akan lakukan untuk pertandingan malam nanti?
Kalau dari segi susunan pemain, Aha. saya akan melakukan perubahan itu di depan. Artinya kalau saya lihat di depan ini kan kemarin itu deadlock ya. Jadi saya akan melakukan perubahan itu di depan. Tapi oke lah, sekarang kan Marcelino yang dimainkan dari awal di sebelah kanan. Itu kan bukan posisi ideal dia ya, apalagi posisi natural dia. Tapi mungkin Sintayong ingin mencoba Marcelino di posisi yang berbeda, karena di sebelah kiri ada Ragnar. Tapi sekarang pada saat 3 pemain yang sama dipilih, seperti di pertandingan lawan Irak, artinya gaya permainan ini harus mengandalkan tempo tinggi dan bola harus cepat dialirkan ke ruang pertahanan Filipina dengan menjaga akurasi passing. Itu saja sih poinnya, karena Indonesia harus bisa mencetak gol di babak pertama. Tidak harus 15 menit awal, atau 20 menit awal, atau 25 menit awal, tapi babak pertama harus turun minum dengan keunggulan. Itu akan meringankan beban dari para pemain kita. Kalau babak pertama kita masih 0-0, nah itu bebannya kan akan bertambah besar. Walaupun nanti jika Irak menang lawan Vietnam dan Indonesia gak menang lawan Filipina, kita memang akan tetap lolos. Tapi kan nggak mungkin kita bergantung ke hasil akhir dari pertandingan lain kan. Pasti yang kita kejar ini kan kemenangan dari pertandingan ini. Karena menang sudah pasti kita masuk. Kita nggak perlu menunggu hasil akhir dari Irak lawan Vietnam. Jadi seharusnya mainnya tempo tinggi. 1 gol itu perlu dicetak di babak pertama. Biar meringankan beban dari para pemain. Karena lawan Irak itu sebetulnya timnas kita kalah ya karena memang kesalahan para pemain kita sendiri. Irak itu kan hanya mengandalkan 1 pemain yang masuk di babak kedua itu kan, Ali Jassim. Secara teamwork, tim kita menang. Dalam urusan menyerang, tapi dalam bertahan, teamwork para pemain kita di babak kedua itu lemah. Jadi pada saat para pemain kita teamworknya lemah, konsentrasinya turun, banyak kesalahan yang mereka lakukan. Karena babak pertama mereka gagal mencetak gol. Artinya di pertandingan ini babak pertama kita sudah harus bisa unggul minimal 1-0. Nggak perlu mencetak gol di menit-menit awal, menit 40 cetak gol juga nggak masalah. Yang penting turun minum sudah 1-0. Baik, baik. Atau kalau bisa 2-0. Kalau bisa 2-0. Terakhir berarti saya bisa tanyakan bagaimana prediksi Anda? Kalau saya dari awal sudah prediksi kalau untuk pertandingan ini seharusnya ya dengan materi pemain yang kita punya, tanpa juga saya melihat starting lineup sebelumnya, karena saya sudah melakukan prediksi ini dari kemarin ya, bahkan 2 hari lalu juga, seharusnya timnas kita menang dengan selisih minimal 2 gol. Baik, baik, baik. Kita harapkan tentu dan juga dukung serta berikan doa yang terbaik supaya bisa memberikan hasil yang terbaik. Pasti. Terlebih juga ditambah oleh Calvin Verdong yang memang akan perdana main atau debut pada malam hari ini. Terima kasih sudah berbincang malam hari ini bersama kami pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat malam. Ya, sama-sama Reza.